Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasalata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khairi butiqa wa zahillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta banyak sekali karunia Allah dan nikmat Allah yang harus selalu kita syukuri. Dan salah satu nikmat tersebut yaitu nikmat kesehatan. Semoga orang-orang yang lagi di sakit, baik diri kita pribadi, orang tua kita, saudara-saudara kita, semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan salawat tersebut nantinya kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini kita bertemu kembali di kajian pada hari Jumat bersama Ustadz Ahmad Rosadi, dan marilah kita semua meniatkan untuk membaca niat untuk kajian ini supaya apa yang kita dapatkan nanti disampaikan oleh Ustaz Ahmad Rasadi menjadi keberkahan bagi kita dan ilmunya mampu kita bagikan kepada orang-orang yang lain. Marilah kita buka kajian hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Ahmad Rasadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma rizqna ikhlasan niyyati fil qawli wal amal. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan juga rahmatnya, sehingga kita dapat berjumpa, bertatap muka dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah, dan juga di waktu yang penuh dengan keberkahan ini. Dalam sebuah ungkapan, maqalah ulama mengatakan al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu sejatinya adalah yang bermanfaat, yang dapat kita amalkan, yang dapat kita praktekkan. Bukan sekedar apa yang kita ketahui ataupun yang kita yang kita hafalkan. Ya, ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda tentang pertanyaan pada hari akhir, wa an ilmihi fima amila bihi, dan tentang ilmunya, tentang apakah dia menggunakan ilmu tersebut, untuk apa dia gunakan ilmu tersebut. Maka insya Allah sebetulnya sejak dari kemarin ya, sejak dari kemarin, dan insya Allah akan menjadi salah satu manhaj atau metodologi pembelajaran mengenai tafsir kita ke depannya adalah kita pengen tafsir yang bisa juga langsung kita praktekkan, langsung bisa menjadi pegangan di dalam kehidupan kita, langsung bisa kita jadikan itu sebagai nasihat untuk orang-orang di sekitar kita, bukan sekedar kita jadikan sebagai wawasan, tetapi kita juga bisa langsung amalkan dan juga praktekkan. Kita masih ada kaitan dengan pertemuan sebelumnya yang kita sudah membahas
mengenai taubat ya, surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala bagi para pendosa. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas peristiwa tentang tiga orang yang taubat dari peristiwa Perang Tabuk. Salah satunya adalah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik dan juga dua orang lainnya. Ketiga orang ini adalah orang-orang yang tidak mengikuti peperangan Tabuk karena saat itu kaum muslimin, jadi bukan tanpa alasan sebetulnya ya. Saat itu para penduduk Madinah sedang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa masa-masa panen. Ya, saat itu kaum muslimin sedang panen, sedang dalam keadaan yang kalau petani, para pekebun gitu ya, orang-orang yang memiliki kebun, orang-orang yang memiliki tanaman-tanaman, mereka selama beberapa bulan menanam dengan bibit terbaik, kemudian mereka berusaha jaga itu, dirawat sebaik mungkin, lalu kalau ada hama akan dihalang, sampai tiba masanya salah satu tujuannya adalah di masa-masa panen. Dan ketika di peperangan Tabuk itu, itulah masa-masa panen bagi orang-orang yang sebelumnya telah menanam. Ditambah lagi, ditambah lagi cuaca saat itu sedang panas-panasnya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuacanya sangat panas. Di sisi lain kalau mau bersantai-santai dengan hasil panen, buah-buahan, itu enak banget ya. Opsinya saat itu ketika perang Tabuk ini, para sahabat atau kaum muslimin dihadapkan dua pilihan tadi. Berangkat perang, menginfakkan hasil-hasil buah-buahan itu untuk peperangan, dan perang, berangkat di dalam peperangan yang panas lagi jauh di Tabuk, di daerah Jordania sekarang. Saya alhamdulillah pernah sempat ke sana ya. Saat itu juga berziarah ke makam sahabat di Tabuk. Sahabat yang eh, tiga sahabat yang kemudian syahid di sana, panglima-panglima pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di peperangan Tabuk. Tapi saya lupa nama tokoh-tokohnya ya. Kalau tidak salah, salah satunya adalah saya tidak ingat. Tetapi itu jaraknya jauh ya teman-teman, dari Madinah Al Munawwarah yang saat itu sedang hijau-hijaunya, ibaratnya seperti itu. Maka mayoritas sahabat mereka berangkat di dalam peperangan ini. Hanya saja ada beberapa sahabat yang tidak ikut. Seperti salah satunya tadi Ka'ab, Ka'ab bin Malik dan juga sahabat-sahabat yang lain. Tiga sahabat itu. Sedangkan orang-orang munafik banyak sekali yang absen pada peperangan ini dengan alasan-alasan yang beragam. Maka pada pertemuan kali ini yang ingin kita bahas adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-38, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما
ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير, dan seterusnya. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan juga Murarah bin Rabi'ah. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa jika dikatakan kepada kalian berangkatlah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalian berat terhadap dunia kalian? Apakah kalian lebih senang dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Sesungguhnya tidaklah kenikmatan dunia dibandingkan dengan akhirat itu kecuali, kecuali sangatlah sedikit. Ini ayat teguran ya. Ini ayat teguran bagi para sahabat-sahabat tadi, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan juga Murarah bin Rabi'ah. Terutama sebetulnya ini juga untuk kita semua. Ya. Tentang perasaan berat kita dalam beberapa kondisi untuk juga terlibat di dalam kebaikan-kebaikan, terlibat di dalam segala sesuatu yang dianggap fisabilillah. Karena beratnya itu pasti antara dua, hadirin yang dimuliakan Allah. Yang pertama adalah hamur rizqi, dan yang kedua adalah hamul khalqi. Ini yang biasanya menjadi faktor pemberat, faktor yang membuat seseorang itu sulit untuk berangkat di dalam perjuangan. Entah itu berangkat secara jiwa, secara harta, dan lain sebagainya. Hamur rizki dan hamul khalqi. Hamur rizki terkait dengan harta, terkait dengan materi. Nanti kalau aku infak, bagaimana kehidupanku? Kalau aku meninggalkan ini, bagaimana rezekiku? Kalau aku nggak teruskan pekerjaanku, bagaimana nanti rezekiku dan juga keluargaku? Ini yang kemudian bisa membuat seseorang itu berat dalam menapaki jalan fi sabilillah. Kalau nanti pengajian, kalau ikut pengajian dan lain sebagainya, nanti aku nggak ada waktu untuk keluarga, nggak ada waktu untuk healing, nggak ada waktu untuk istirahat, dan lain sebagainya. Padahal ketika kita melibatkan diri pada fisabilillah, fahuwa yukhlifuh. Wa ma anfaqtum fi sabilillahi fahuwa yukhlifuh. Dan segala sesuatu yang kamu infakkan di jalan Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala ganti. Pasti Allah Subhanahu wa taala ganti. Ada yang diganti langsung dengan materi, ada yang diganti dengan sesuatu yang non materi. Entah itu dengan keberkahan, keimanan yang bertambah, dan lain sebagainya. Wa ma anfaqtum fi sabilillahi fahuwa yukhlifuh. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami nggak meminta rezeki dari kalian. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Ini yang pertama adalah hamur rizq. Ini yang perlu kita pahami. Apakah kemudian kita infakkan semua harta kita fisabilillah? Jawabannya enggak juga. Dahulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ya, Sayyidina Umar, beliau bersemangat untuk infak. Kalau tidak salah, ini juga di perang Tabuk atau di perang yang lain, beliau menginfakkan separuh hartanya. Lalu beliau bertanya, wahai Rasulullah, yang paling banyak infak di sini siapa? Beliau bertanya seperti itu. Sayyidina Umar itu jiwa kompetitifnya tinggi, tetapi bukan karena riya atau mufakhar, bangga-banggaan, bukan. Beliau niatnya itu adalah fastabiqul khairat. Jadi beliau misalnya ketika di perang eh, antara Bani Nazir atau perang dengan Yahudi Bani Quraisyah ya,
Pokoknya setelah perang Ahzab, kemudian kaum muslimin sepertinya Bani Quraidah. Jadi salah satu peristiwa yang terkenal adalah tentang waktu salat. Eh, Intinya kaum muslimin saat itu sudah berkumpul di depan gerbang Bani Quraidah untuk mengepung mereka. Lalu Rasulullah itu datang menyusul. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata seperti ini, yang memimpin kaum muslimin untuk menggempur, mendobrak, menjebol Bani Quraidah ini nanti adalah orang yang pemberani dan orang yang pokoknya disebut beberapa sifat-sifat mulia. Saat itu sahabat bertanya-tanya, siapa itu? Siapa itu? Sayyidina Umar di majelis itu beliau berusaha meninggikan badannya. Karena Rasulullah waktu itu mencari-cari mana orang yang saya sebut ini. Sayyidina Umar berusaha supaya kelihatan. Beliau ingin mendapatkan keutamaan yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi. Ternyata orang yang dimaksud itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Sayyidina Ali itu pemberani luar biasa, syuja, pemberani. Cuman waktu itu Sayyidina Ali itu nggak ada karena beliau lagi sakit, lagi belekan saat itu beliau. Maka kemudian dikasih tahu oleh sahabat Sayyidina Ali sedang belekan matanya sakit. Rasulullah kemudian mendatangi beliau, dikasih air liurnya diusapkan, langsung sembuh. Nah ini barokahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi modelnya Sayyidina Umar itu seperti itu. Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, saya ngasih segini, ada nggak yang lebih banyak?" Ah, ternyata kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada. Abu Bakar dia baru saja infak seluruh hartanya untuk jihad. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Allah dan juga Rasulnya. Abu Bakar menitipkan keluarganya pada Allah dan juga Rasulnya. Akan tetapi para ulama menjelaskan bahwa peristiwa ini menginfakkan seluruh ataupun setengah harta itu hanyalah kekhususan bagi keluarga Abu Bakar dan juga keluarga Umar. Adapun kaum muslimin selain mereka maksimal kalau mau infak fisabilillah itu adalah sepertiga, ya. Infak sepertiga dari harta yang dia miliki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Dan orang-orang ibadur rahman itu kalau mereka infak, mereka tidak berlebih-lebihan, tetapi juga tidak pelit, akan tetapi sedang-sedang di antara keduanya. Hmm. Tidak berlebihan, tidak lebih dari sepertiga. Tidak pelit, ya tidak, nggak sangat sedikit gitu ya. Karena kalau kita infak berlebihan, melebihi batas, itu akan membuat kita menyesal hingga akhirnya merusak amal itu sendiri. Kalau kita berinfak secara pelit, itu akan membuat kita jadi tercela. Tadi surat Al-Furqan ayat 67, teman-teman yang ingin mencatat tentang batasan berinfak, tidak boleh berlebihan, tidak boleh terlalu pelit juga. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 29, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik." Jangan kamu jadikan tanganmu itu terikat ke lehermu, maksudnya adalah pelit. Wala tabsutha kullal bast, dan jangan pula dilapangkan selapang-lapangnya tanpa ada manajemen keuangan. Fataq'uda maluman, nanti kamu akan menjadi menyesal atau terhina. Kamu akan terhina karena pelit, mahsura, kamu akan menyesal karena terlalu membuka tanganmu. Jadi infak fisabilillah tadi yang saya jelaskan, hamur rizki, memang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan ganti, tetapi kita sebagai manusia juga perlu ikhtiar yang namanya untuk manage keuangan kita dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hidupnya beliau meninggal dunia dalam keadaan berhutang. Ya, sebagian orang menyangka bahwa ini karena beliau miskin.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang kaya, hadirin. Beliau banyak hartanya, tetapi beliau hidup dalam keadaan sederhana. Dalam akhir hidup beliau, di akhir hidup beliau, beliau itu ingin mengeluarkan satu rombongan ekspedisi untuk menyerang wilayah Syam. Sebagaimana yang kita tahu, hadis yang terkenal di mana ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu ingin meneruskan proyek ini dan dicegah oleh sebagian sahabat. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal masa jabatannya, salah satu langkah pertama yang beliau lakukan adalah mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid ke arah Syam. Dan ini proyek ini bukan inisiasi Abu Bakar. Abu Bakar ingin meneruskan itu karena ini adalah proyeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dr. Abdul Fattah As-Samman di dalam kitab disertasi yang beliau tulis tentang harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan sebagian dana darurat yang biasanya diperuntukkan untuk keluarga beliau itu dipakai untuk menjamu tamu dan juga persiapan perang. Itulah yang kemudian beliau hendak berhutang kepada orang Yahudi, beliau kemudian berhutang kepada orang Yahudi untuk menutup dana darurat. Jadi dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali masa panen maka beliau akan mengumpulkan kurma persediaan untuk 1 tahun bagi keluarganya. Jadi kalau di zaman sekarang itu istilahnya dana darurat. Beliau itu punya dana aman untuk 1 tahun buat nafkah istri-istri beliau, anak-anak beliau, dan juga orang-orang yang beliau tanggung. Siapa aja orang beliau tanggung? Anak dari istri-istri beliau. Karena banyak sekali istri beliau itu janda, udah bawa anak dari pernikahan sebelumnya. Begitu juga orang-orang miskin yang beliau tanggung nafkahnya. Nah, ini ada. Makanya kalau dana darurat di teorinya zaman sekarang itu, dana darurat adalah pengeluaran dana yang kita simpan, pengeluaran untuk 6 bulan minimalnya. Ini buat para bujang. Sampai 1 tahun, terutama yang sudah berkeluarga. Jadi seandainya ada peristiwa-peristiwa dadakan, musibah, bisnisnya bangkrut, tiba-tiba kena PHK, tiba-tiba kena musibah, penyakit misalnya, sehingga dia tidak dapat bekerja dan lain sebagainya, pengeluaran selama 6 sampai 12 bulan ke depan itu masih aman. Artinya dia masih bisa kemudian mungkin ikhtiar sambil usaha kecil-kecilan untuk di pengeluaran-pengeluaran berikutnya. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu berhutang sama orang Yahudi itu cuma beberapa kilogram kurma. Untuk apa? Untuk menutup menambal dana darurat. Tadi ternyata dana daruratnya itu terpakai untuk hal yang lain dan beliau berhutang untuk menambal itu untuk keluarganya. Dan beliau wafat dalam keadaan belum membayar bukan karena beliau miskin nggak punya uang. Tetapi salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membayar hutang ketika tiba temponya. Jadi beliau menahan diri, saya nggak bayar dulu. Kenapa? Karena belum jatuh tempo. Tapi ternyata kemudian beliau wafat sebelum tiba masa pembayaran tersebut. Lantas yang membayarkan adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini penjelasan mengenai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga pengelolaan keuangan. Jadi hamur rizki itu di satu sisi memang jadi penghalang amal soleh, tetapi saya sering tekankan dalam kajian-kajian terutama terkait dengan infak itu kita juga harus ada manajemen dalam infak kita, manajemen dalam pengelolaan dana kita. Islam memang sangat-sangat mengajak kita untuk berinfak khifafan wa thiqalan wa anfiqu fi sabilillahi taw'an aw karha. Bukan itu ayatnya ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra.
berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Kemudian tadi infiru khifafa wa thiqala di surat Taubah ayat 41. Tetapi bukan berarti kemudian kita serampangan, serampangan di dalam infak harus ada manajemen dengan baik. Itulah yang kemudian Nabi SAW tahan dari Sa'ad bin Abi Waqqas saat beliau ingin mewakafkan seluruh hartanya di jalan Allah, maka ditahan oleh Nabi. Kamu nanti nggak meninggalkan apa-apa untuk keluargamu. Kalau begitu, 2/3-nya wahai Rasulullah, jangan, itu kebanyakan. Keluargamu dalam keadaan tercukupi lebih baik daripada keadaan nanti meminta-minta. Kalau begitu setengahnya wahai Rasulullah itu masih kebanyakan. Kalau begitu sepertiganya wahai Rasulullah, as-sulus udah cukup sepertiga, wasulusu kafir dan sepertiga itu adalah sangat banyak. Maka kata para ulama, batas kalau orang mau infak jor-joran itu adalah sepertiga. Selebihnya tidak boleh. Selebihnya itu adalah dianggap sebagai israf, berlebih-lebihan di dalam infak yang bisa jadi membuat seseorang itu menyesalinya atau keluarganya tertinggal atau keluarganya ditinggalkan dalam keadaan tidak baik-baik saja. Yang kedua adalah hamul khalqi yang membuat kita berat dalam fisabilillah itu adalah al-khalq. Al-khalq itu maksudnya adalah makhluk, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak-anak. Sehingga kita kemudian berat untuk berjuang, berat untuk terlibat di dalam dakwah, di dalam kebaikan. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada sebagian di antara pasangan-pasanganmu. At-Taghabun ayat 14. Dan juga anak-anakmu. Itu ada sisi-sisi yang bisa menjadi musuh bagimu, fahdharuhum, maka berhati-hatilah. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau kamu kemudian maafkan dan ampuni, maka Allah Subhanahu wa taala juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terkadang keluarga, orang-orang terdekat kita itu juga bisa menjadi pemberat kita dalam langkah. Siapa yang nggak pengen bisa berlama-lama bersama keluarga ya, dalam canda dan juga tawa, dalam kasih dan juga sayang, melihat pertumbuhan anak dari hari ke hari yang semakin ada aja hal yang baru itu kan. Itu juga yang kemudian dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berkhutbah, kemudian beliau melihat Al Husain yang saat itu masih toddler, masih belajar jalan. Ketika Nabi sedang berkhutbah atau mengisi pengajiannya, lalu dia melihat Al-Husain jalan dengan lucunya, yang namanya anak toddler. Maka beliau kemudian turun. Beliau kemudian turun untuk menggendong Al-Husain yang masih kecil ini. Kemudian beliau membaca ayat, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak keturunan kalian itu adalah fitnah, ujian. Jadi anak-anak, keluarga, harta-harta itu adalah juga ujian bagi kita. Akan tetapi jangan sampai kemudian eh, ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini membuat kita kemudian hilang dari peredaran kebaikan, hilang dari peredaran dakwah, hilang dari peredaran kontribusi kita kepada umat. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah? Apakah kamu lebih senang, lebih puas, sudah merasa cukup dengan kebahagiaan di dunia daripada kebahagiaan di akhirat? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Sesungguhnya kenikmatan di dunia itu dibandingkan dengan akhirat hanyalah sangat-sangat sedikit. Tidak ada apa-apanya kecuali sedikit.
Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah. Kebahagiaan, kenikmatan dunia dibandingkan akhirat itu nggak ada, nggak sebanding sama sekali. Illa qalil, kecuali sedikit. Kalau kita nyebutin ada istisna atau pengecualian terhadap sesuatu, ditaruhnya di akhir, itu menunjukkan hal tersebut betul-betul sedikit. Kamu ini nggak ngerti apa-apa kecuali sedikit. Saya nggak punya apa-apa kecuali ini. Berarti menunjukkan itu betul-betul hanya itu saja. Gitu ya. Dan dunia dibandingkan akhirat, Nabi SAW umpamakan seperti ketika seseorang menaruh jarinya ke dalam laut, lalu dia angkat, maka sisa-sisa tetesan itulah yang menjadi gambaran dunia, sedangkan lautan itu adalah kenikmatan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita nikmat di akhirat dan juga nikmat dan kebahagiaan di dunia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala meminta kita lompat dulu ke ayat 41. Infiru khifafa wa thiqala wa jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah, terlibatlah, melangkahlah meskipun tertatih-tatih, meskipun di dalam susah payah, baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Berangkatlah untuk terlibat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah di dalam kebaikan, baik kondisi kita lagi senang ataupun lagi sedih, lagi lapang ataupun lagi susah. Ya, itu berangkat meskipun tertatih-tatih. Kalau di dalam peristiwa Tabuk ini, nggak semua sahabat bisa berangkat. Kenapa? Karena keterbatasan akomodasi, keterbatasan biaya. Kalau berangkat, malah ada orang yang kemudian nggak mendapatkan fasilitas, malah bisa eh, menjadi dalam tanda kutip beban pasukan seperti itu. Maka wajar ketika kemudian saat itu ada orang-orang yang nggak mampu. Sebenarnya udah banyak sahabat-sahabat yang mendapatkan subsidi. Sebagaimana saya pernah jelaskan ketika kita membahas mengenai ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu pernah ada satu peristiwa sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat itu sedang persiapan untuk perang, lalu sahabat-sahabat itu dapat subsidi dari sahabat yang kaya. Mereka infak, misalnya Sayyidina Utsman itu pernah satu perang infak 300 onta bersama makanan dan akomodasi. Jadi bukan cuma onta saja, tetapi udah sama pelanannya, udah sama perbekalannya. Dan itu dibagi buat sahabat-sahabat yang pada nggak punya kendaraan. Salah satu ayat yang bikin saya itu kadang menangis ataupun terharu gitu ya, itu adalah At-Taubah ayat 92. Jadi At-Taubah ini di satu sisi ada ayat-ayat tentang orang munafik, di satu sisi juga ada ayat-ayat tentang perjuangan. Sebentar. Yaitu wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Eh, Teguran atau celaan pada orang-orang yang tidak ikut peperangan itu tidak terkena kepada orang-orang yang mereka mendatangimu wahai Muhammad litahmilahum, supaya engkau ngasih bagian porsi buat mereka supaya bisa membawa di dalam medan perang. Qul tala ajidu ma ahmilukum alaih, tetapi engkau kemudian katakan kepada mereka, aku nggak menemukan lagi kendaraan ataupun akomodasi yang bisa membawa kalian. Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun.
mereka itu kemudian pulang ke rumah mereka dan mata mereka terbasahi dengan air mata karena mereka bersedih tidak menemukan apa yang bisa mereka kontribusikan di dalam perjuangan. Jadi, eh, Masya Allah ini para sahabat, mereka itu nggak semuanya kaya raya. Mereka nggak semuanya punya barang, nggak semuanya punya harta. Tetapi mereka sama-sama memiliki semangat dan juga keinginan untuk berkontribusi di dalam jihad, di dalam dakwah, di dalam kebaikan. Yang ini tadi nggak menemukan sama sekali untuk mereka kontribusikan. Dan mereka sangat-sangat bersedih. Mau hartanya nggak punya. Tadinya mereka pengen bawa jiwanya, raganya. Tetapi ternyata juga di dalam medan perang, mau nggak mau harus ada perbekalan, harus ada transportasi, harus ada senjata. Tapi ternyata mereka juga nggak punya. Jadi nggak bisa mereka terlibat di dalam peperangan. Ada sebagian sahabat yang mereka infak. Sayyidina Utsman dengan 300 ekor unta, Abdurrahman bin Auf dengan sekian ratus ekor unta. Ada yang infak kuda sekian ratus untuk pasukan. Ada sebagian sahabat yang miskin-miskin, infaknya hanya beberapa sok kurma. Mereka cuma punya ini, wahai Rasulullah, saya cuma punya ini, wahai Rasulullah, untuk infak. Punya ada yang infak korma, ada yang infak gandum dan lain sebagainya. Maka orang-orang munafik kemudian mencela mereka. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Orang-orang munafik itu kemudian mencela orang-orang infak yang sedikit dari orang-orang beriman saat bersedekah. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Kemudian orang-orang yang nggak punya apa-apa kecuali usaha mereka. Maksudnya mereka berangkat perang tapi yang dibawa cuma jiwanya aja. Karena nggak bisa infak harta. Fayaskharuna minhum. Orang-orang munafik itu ngata-ngatain mereka. Allah kamu ini beban. Kamu ini infakmu nggak guna. Mau infak atau nggak infak juga nggak berguna. Nggak nambah kekuatan kaum muslimin. Sakhirallahu minhum terhadap orang-orang yang suka mencela kontribusi ini. Allah akan hinakan mereka. Wa lahum azabun alim. Dan Allah akan siapkan bagi mereka azab yang pedih. Maka kontribusi sekecil apapun dari kita, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti diapresiasi oleh Allah. Pasti dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u mu'minan hasanatan. Allah nggak mungkin menyia-nyiakan satu orang mukmin, satu kebaikan darinya, satu kebaikan seorang mukmin nggak akan ada. Satu kebaikan orang mukmin itu pasti akan Allah balas. Fayujza biha fayu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Allah akan kasih dia di dunia dari satu kebaikan dan Allah akan balas dia di akhirat. Ini beberapa kali saya ulang untuk menguatkan kita ya bahwa kebaikan itu nggak akan ada yang sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan akan jadi keberkahan di dunia dan akan jadi balasan nanti di akhirat. Karena nggak ada amal soleh yang Allah balas di dunia, yang ada hanyalah keberkahan. Ad-dunya darul amal, dunia adalah tempat kita beramal, wal akhirah darul jaza, dan akhirat itu adalah tempat pembalasan. Maka balasan yang sejati hanya pada akhirat, di dunia hanyalah pemberian, bonus, dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Infiru khifafan wa thiqalan, berangkatlah, berjuanglah, melangkahlah dalam keadaan ringan maupun berat, dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan lapang maupun sempit. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan berjuanglah dengan harta dan juga jiwa kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang seperti itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Maksudnya adalah kalau kita tahu balasan Allah yang Allah siapkan nanti bagi kita di akhirat, itu kita akan menganggap bahwasanya itu pasti jauh lebih baik. Kalau kita tahu keberkahan-keberkahan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berjuang dengan harta dan juga jiwanya di dunia,
dia pasti akan bersegera gitu ya. Nah, inilah yang kemudian dilihat, diyakini, diamalkan oleh para sahabat di generasi awal. Maka mereka berlomba-lomba dalam dalam jihad, dalam kontribusi di dalam kebaikan. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat yang menjamu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tiba di Madinah. Rumah beliau yang kemudian menjadi tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal untuk sementara sembari rumah beliau sedang dibangun. Abu Ayyub Ansari, beliau ini termasuk orang yang Allah kasih usia panjang. Sampai-sampai beliau tiba di era di mana kaum muslimin saat itu ingin berusaha mendobrak benteng Bizantium di Konstantinopel. Ya, saat itu kaum muslimin pada berebut dengan keutamaan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ni'mal amiru amiruha, la tuftahanna al-Qunstantiniyah, wala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaishu dzalikal jaish." Sesungguhnya Konstantinopel itu pasti akan terbebaskan, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pasukan tersebut. Sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Maka dari zaman sahabat udah pada berlomba-lomba untuk bisa menjadi orang yang disebut Nabi dan juga termasuk bagian dari pasukan yang disebut Nabi. Salah satunya adalah Abu Ayyub ini, beliau kemudian di usia senjanya beliau masih pengen berangkat jihad. Kata para sahabat dan juga tabi'in di saat itu, "Wahai Abu Ayyub, engkau sudah tua, engkau sudah renta, udah istirahat aja. Ini adalah peran kami, waktunya kami untuk berjihad, waktunya kami untuk berjuang yang masih muda-muda." Kata Abu Ayyub, "Tidakkah kalian pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, infiru khifafan wa thiqala." Berangkatlah, berjuang, melangkahlah di jalan Allah khifafan, dalam keadaan kalian ringan langkahnya, wa thiqalan, dan dalam keadaan kalian berat langkahnya. Dulu aku sudah pernah berangkat berjihad saat aku masih muda, saat langkahku masih ringan, dan sekarang langkah sudah berat tetapi aku masih tetap ingin berjihad. Maka Masya Allah, beliau kemudian wafat di dalam proses pembebasan Konstantinopel. Saat itu belum terbebaskan, tetapi beliau berwasiat supaya kalau nanti aku meninggal dunia, tolong aku dimakamkan di wilayah yang paling dekat yang bisa digapai kaum muslimin dari benteng Konstantinopel. Jadi ini tentang keterlibatan kita, teman-teman hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam perjuangan. Melangkahlah, berkontribusilah dengan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan. Kalau dengan kita bisa kontribusikan dengan harta kita, kita kasih kontribusi. Kalau kita masih sulit untuk bisa kontribusi dengan harta, kita kasih jasa. Kita bisa apa? Kita bisa desain, kita bisa jadi MC, kita bisa jadi moderator, kita punya akal kreativitas, kita bantu kelola. Misalnya ada acara pengajian di dekat rumah kita, kita bikin supaya bisa menarik, bisa menjadi sebab hidayah bagi orang-orang di sekitar kita, gitu ya. Kita punya keahlian di bidang masak. Oh, aku pintar untuk bikin snack, bikin lemper, bikin kue. Kita sediakan, kita siapkan jasa kita itu untuk kebaikan-kebaikan, ya. Eh, dengan masakan kita, dengan media yang bisa kita kuasai, kemudian dengan kreativitas kita, dengan keahlian kita di bidang sound system, misalnya mikrofon, dengan keahlian kita di bidang apa lagi, macam-macam. Oh, aku bisa untuk bikin hadiah-hadiah door prize. Ini lumayan nih, biar bikin para peserta itu semakin tertarik mengikuti kajian, misalnya. Kayak gitu. Kita kontribusikan semua, yang apapun yang bisa kita berikan, kita bisa lakukan, kontribusikan. Dan mentalnya sahabat itu, kalau mereka nggak bisa kontribusi, kalau peran kita itu ternyata kok nggak dibutuhkan, mereka akan menangis. Mereka akan sedih. Karena ada rasa takut. Jadi para sahabat itu takut
bahwasanya mereka termasuk di antara orang-orang yang munafik. Kok bisa seperti itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat eh, At-Taubah ayat 46 dan 47, "Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin." Jadi kalau kita ngerasa nih teman-teman, kita nggak kontribusi nih. Lalu kita ngerasa tenang-tenang aja, berhati-hatilah. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala yang nggak senang dengan kita. Allah berfirman di ayat 46 surat At-Taubah, seandainya mereka mau berangkat, maksudnya ini orang-orang munafik, misalnya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah nggak suka sama keberangkatan mereka. Allah nggak senang ada orang-orang munafik, orang-orang yang niatnya buruk terlibat di dalam jihad, dalam perjuangan. Walakin karihallahu bi'atsahum fathabbatahum. Maka keinginan itu Allah lemahkan dari jiwa mereka. Wa qila qa'udu ma'al qa'idin, dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Walau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Seandainya mereka berangkat bersama kamu, kekuatanmu nggak bertambah, yang bertambah justru kekacauan. Itu kenapa Allah nggak senang sama orang-orang munafik. Wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah, suka bikin kekacauan dan lain sebagainya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kalau misalnya kita udah coba kontribusi, kita sumbang dengan harta, dengan jasa, dengan keahlian dan lain sebagainya, lalu kok misalnya nggak ada tempat untuk kita, maka kita harus bersedih. Kita harus bersedih dan cari apa yang bisa kita kontribusikan di dalam kebaikan-kebaikan. Infiru khifafan wa thiqala. Melangkahlah, berjuanglah dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Kalau kita nggak terlibat, teman-teman yang dimuliakan Allah, ini terakhir, di ayat 49, illa tanfiru yu'adzibukum azaban alima. Kalau kita nggak ada keinginan untuk berbuat baik, terlibat di dalam kebaikan, di dalam perjuangan, Allah akan hukum kita dengan hukuman yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Dan Allah akan ganti kamu dengan kaum yang lain, dan kalian sama sekali tidak memudaratkan Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk terlibat di dalam kebaikan, untuk terlibat dalam keadaan lapang maupun sempit, senang maupun susah, itu bukan berarti Allah butuh. Hakikatnya Allah itu nyadarin kepada kita, kita tuh butuh pada momen-momen tersebut. Kita butuh untuk terlibat di dalam kebaikan. Karena kalau kita nggak terlibat, pasti akan ada pihak lain yang terlibat, yang menolong, yang membantu, yang berkontribusi. Pertanyaannya, orang itu kita atau orang lain? Kita senang yang terlibat itu orang lain atau kita? Gitu ya. Kita lebih senang mana? Apakah eh, kalau dia bisa ya udah dia aja gitu ya. Ya itu dalam konteks-konteks tertentu benar. Misalnya dalam konteks desain, kalau dia bisa ya udah dia aja gitu ya. Dia udah ngerti, dia udah punya pengalaman. Jangan kita kemudian berusaha serobot. Kalau bisa kita kontribusi dengan kontribusi yang lain seperti itu. Dan ini banyak sekali waktu telah membuktikan dari masa ke masa bahwasanya kebaikan itu nggak akan pernah luntur. Eh, Agama Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa ada penolong-penolongnya, akan senantiasa ada orang-orang yang terlibat di dalam kebaikan. Ketika kita meninggalkannya, hakikatnya Allah tidak akan terugikan sama sekali, justru kita yang akan merugi. Kurang lebih seperti itu, hadirin yang dimuliakan Allah, tetaplah melangkah di dalam kebaikan, ini dalam konteks kita sebagai individu masing-masing, atau dalam konteks kebersamaan bersama orang-orang di sekitar kita, eh, di komplek kita, di kampung kita, di komunitas kita, terlibatlah, berusaha melangkah dalam keadaan senang maupun susah, tetaplah berusaha untuk berbuat baik,
meskipun kita tertatih-tatih, meskipun kita belum bisa sempurna dalam kontribusi kita, tetapi semoga dengan kejujuran niat itu, meskipun kontribusi kita sedikit, meskipun amal kita sedikit, tetapi Allah nilai dengan nilai yang begitu banyak. Di dalam satu rest area, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beristirahat bersama pasukan yang berangkat ke medan jihad, beliau bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian bahwasanya di Madinah itu ada orang-orang yang nggak bersama kita, maksudnya di rest area itu di perjalanan jihad, tetapi mereka mendapatkan pahala yang kita dapatkan. Wah Rasulullah kok bisa enak banget mereka? Ya mereka itu adalah orang-orang yang pengen bersama kita, tetapi mereka nggak bisa untuk berangkat, entah itu karena sakit, entah itu karena cacat, karena usia yang sudah renta, atau karena tadi faktor memang tidak ada eh, akomodasi yang bisa membawa mereka. Semoga kalau misalnya kita belum bisa banyak berkontribusi di dalam kebaikan, minimal-minimalnya jangan sampai niat-niat yang baik, niat-niat yang mulia itu sama sekali tidak ada di dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing kita untuk memiliki niat-niat yang baik dan juga Allah bimbing kita untuk bisa beramal saleh dan juga berkontribusi di dalam kebaikan. Amin. Allahumma amin. Kurang lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Mas Afan untuk membimbing sesi tanya jawab. Masya Allah, baru saya sekali yang disampaikan Ustaz Ahmad Rusadi. Buat yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Kami tunggu 1 menit. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Kak. Bismillah, Kak. Kalau ajakan kebaikan, niat tulus dari awal nggak mau tergantikan, tapi ujiannya ada aja di tempat kerja, tekanan target dari atasan, cara bertahan selain lisan apa, Kak? Mau nggak, Kak? Di tempat kerja ada tekanan target dari atasan.
eh, terkait dengan apakah bertahan ataupun resign dan lain sebagainya. Pertama, ini adalah eh, keputusan individu masing-masing ya, teman-teman. Apalagi saya nggak ada kebayang nih, maksudnya tekanan targetnya dan lain sebagainya itu seperti apa. Kemudian, kalau misalnya kita resign, apakah itu adalah hal yang buruk dan lain sebagainya? Nggak selalu ya, teman-teman. Nggak selalu keluar dari tempat kerjaan itu adalah hal yang buruk. Ada banyak sekali pertimbangannya, bukan karena cuma masalah duit, bukan karena masalah gaji. Ini konteksnya juga apa sih, kurang ngerti. Apakah ini maksudnya lembaga-lembaga kebaikan dan lain sebagainya gitu ya? Apakah kalau kita misalnya bekerja di lembaga kebaikan, kalau resign berarti keluar dari dakwah? Nah, nggak seperti itu juga, teman-teman. Dahulu ada, ini kayaknya saya membaca seperti itu konteksnya. Sehingga dia merasa takut ya untuk keluar. Ini saya bukan untuk memanas-manasin keluar, tapi gini teman-teman, eh, kontribusi kita di dalam kebaikan itu nggak melulu dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Kalau misalnya kita eh, keluar dari pekerjaan kita, bukan berarti kita terputus dari kebaikan, nggak seperti itu. Ada banyak jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak jalan untuk kita berkontribusi di dalam dakwah, di dalam kebaikan, di dalam fisabilillah. Dahulu Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, seorang dai dari Mesir, beliau memilih untuk misalnya ada eh, memilih jalan kebaikannya sendiri, berbeda dengan eh, organisasinya saat itu. Bukan berarti kemudian beliau berhenti dari kebaikan, beliau terus terlibat di dalam penulisan naskah-naskah ilmiah, kemudian juga berdakwah ke berbagai penjuru Mesir, dan juga berbagai penjuru dunia, mengunjungi berbagai negara untuk berdakwah. Maka teman-teman misalnya tadi merasa ada hal-hal yang mungkin kurang cocok di dalam pekerjaannya, walaupun mungkin pekerjaan ini biasanya terlibat ada hal-hal baik di pekerjaan tersebut, tetapi misalnya ada yang kurang cocok, eh, itu nggak ada salahnya juga untuk misalnya resign. Jadi resign bukanlah keputusan yang berarti kamu adalah orang yang jahat gitu ya. Saya nggak ingin mengatakan yang seperti itu. Karena saya yakin kontribusi kebaikan itu bisa dari banyak jalan. Tetapi kalau pengen bertahan cuma ngerasa berat, itu dikomunikasikan dengan atasannya bahwa misalnya memang belum sanggup untuk menerima tekanan-tekanan seperti itu. Nah, kalau diancam sama atasannya, ya disesuaikan. Kalau emang kita udah siap untuk keluar, maka ya udah resign, cari lahan untuk berkontribusi yang baru. Kalau belum siap, ya mau nggak mau bertahan dulu, ya sambil menyiapkan diri seperti itu. Jadi terkait maisha, terkait nah apa namanya keuangan, ini kan sangat-sangat individu ya, sangat-sangat personal. Bahkan dalam fatwa, misalnya ada seseorang bekerja di bank, dia mau hijrah, dia pengen berhenti dari ribawi seperti itu. Itu Ustadz Abdul Somad menerangkan bahwa boleh dia tetap bekerja di situ, artinya nggak langsung keluar saat itu juga. Dia boleh bertahan di situ terlebih dahulu sambil menyiapkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, jadi itu adalah dalam konteks seperti itu realistis ya. Jangan sampai kita memberikan fatwa atau Ustadz ngasih fatwa eh, dengan motivasi gitu ya, tetapi nggak realistis dalam penerapannya. Makanya tadi bahkan saya dalam infak saja ngasih batasan kan, jangan serampangan dalam infak. Begitu juga dalam mengambil keputusan nih, mau resign atau kesel sama atasan dengan tekanan-tekanannya, tetap harus realistis. Kalau memang sudah siap, ada jaringnya nih, jaring pengaman untuk saat Anda keluar, silakan kalau misalnya nggak cocok. Tapi kalau nggak tahan ya,
antara dua, komunikasikan atau ya udah disabar-sabar. Semoga jadi kebaikan juga. Kalau kita kerjanya itu luar biasa, tapi bayarannya misalnya nggak sebanding, insya Allah Allah yang kasih jauh lebih besar. Ya, saya pernah apa namanya kajian, eh, kemudian luar biasa gitu ya panitianya. eh, Ya memang mungkin baru dan lain sebagainya. Pokoknya adalah eh, bukan berarti saya kemudian mengharapkan ya. Saya insya Allah nggak mengharapkan eh, balasan dan lain sebagainya. Tetapi mungkin dibandingkan panitia-panitia yang lain itu nggak begitu, itu jauh lah ya sepersekiannya gitu. Karena memang saya juga paham itu dan dia udah sampaikan dari awal dan saya tetap iya kan. Kemudian saya berusaha ya udah ikhlaskan gitu ya. Pokoknya saya punya prinsip, kalaupun misalnya dari kajian yang dapat hidayah itu cuma satu dua orang, maka itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Sebagaimana sabda Nabi, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Allah kasih petunjuk pada seseorang, satu orang aja melalui kamu itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya coba ya udah ikhlaskan gitu ya. Dan saya nggak menuntut segala macam. Saya mimpi di malam harinya ada orang ngasih duit. Walaupun duit di dalam mimpi gitu ya, semoga aja jadi di dunia nyata. Saya tanggap apa namanya tangkapnya itu adalah ya insya Allah itu adalah balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkin bukan bersifat materi tetapi jauh lebih berharga daripada itu. Maka teman-teman, kalau misalnya memang masih berat untuk resign, sabar-sabarin. Lillahi ta'ala. Ada sisakan porsi itu untuk ini aku bekerja untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah kasih balasan yang jauh lebih baik daripada yang dikasih sama atasannya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jawaban tadi sekaligus menutup dan mengakhiri kajian sore pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz Ahmad Rusnadi menjadi amal kebaikan bagi kita semua dan kita juga niatkannya juga untuk menyampaikannya kepada saudara yang lain. Oke, terima kasih kepada Ustaz Ahmad. Dan marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan disempurnakan dengan ibaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.